Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khassa man sa'a min 'ibadihi bil ma'asil al-hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassa Allah ta'ala bi jami' kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu min jalalil 'ala jalla wa 'ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnaf wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa sahbihi wasallikil ala nahji banahu khairan wafira amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatuhu wa sararihi fid dini wad dunya wal akhirah min Allahumma amin. Makalah yang ke 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ar-rabi' asrata, makalah yang ke-14 daripada bab yang kelima. An Abdillah, diriwayatkan daripada Syekh Abdillah Al-Antaqi rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Syekh Abdullah Al-Antaqi. Siapa Allahu Allah. Qala berkata siapa Syekh Abdullah Al-Antaqi, khamsun utai 5 perkara, khamsun utawi 5 perkara, huna utawi khams itu min dawa'il qalbi, itu daripada obatnya hati, daripada obatnya hati. Inda qaswatihi, ketika kerasnya hati, ketika hatinya membatu, susah dikasih nasihat, maka 5 ini adalah obatnya. Wahadil khamsa, dan utawi ini 5. Wahadil khamsa, dan utawi ini 5. Makhuzatun, itu diambil. Makhuzatun, itu diambil min kalami Sayyidil Jalil, diambil daripada kalamnya seorang Sayyid Al-Jalil yang agung, Ibrahim Al-Khawas, yaitu Sayyid Jalil Sayyid Ibrahim Al-Khawas. Kama sebagaimana perkara zakara menyebutkan hu kepada ma, kama sebagaimana perkara zakara menyebutkan hu kepada ma siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi, Fit Tibyan, di dalam kitab At-Tibyan. Wazada, dan menambah siapa? Ba'dum, sebagian ulama. Wazada, dan menambah siapa? Ba'dum, sebagian ulama. Ala hadil khamsa, atas ini 5. Ala hadil khamsa asyaun kasiratun, apa? Beberapa macam. Asyaun, beberapa macam. Kasiratun, yang banyak. Kasiratun, yang banyak. Lakin, tetapi ba'du utawi sebagiannya asya kasirah itu yadkhulu, itu masuk apa? Asya fiha, di dalam al-khamsah. Ya, namanya banyak-banyak, tapi ternyata itu juga masuk di dalam poin-poin yang sudah ada ini. Yang pertama apa? Yang pertama apa daripada obatnya hati? Obatnya hati itu penyakit hati itu repot urusannya. Kalau penyakit malaria banyak obatnya, penyakit pusing pilek banyak obatnya. Tapi kalau penyakit hati, ketika hati sudah kena penyakit, hatinya susah untuk menerima nasihat, hatinya enggan jauh daripada ulama, enggan daripada ngaji, susah daripada mendekat kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti terkena penyakit. Begitu itu susah untuk cari obat, di apotek nggak ada obatnya. Apa obatnya? Yang pertama, mujalasatu sholihin, itu mengumpuli. Mujalasatu sholihin, itu mengumpuli di dalam majlis-majlisnya orang soleh. Mujalasatu sholihin itu
menempati majelis-majelisnya orang soleh atau mengumpuli majelis-majelisnya orang soleh. Ai ahlul khairi artinya orang-orang ahli kebaikan. Ai huduru majalisil wa'di maksudnya adalah menghadiri majelis-majelisnya nasihat, majelis-majelisnya nasihat wa akhbaris sholihin dan kabar mengapa itu akhbar cerita-ceritanya orang-orang soleh. Wa yadkhulu dan masuk fi dzalika di dalam itu semuanya apa asumtu diam artinya banyak diam wal uzlah dan banyak menyendiri banyak menyendiri anil khaidina di dalam apa itu daripada orang-orang yang pada ngerembuk pada apa itu daripada orang-orang yang ngerembuk atau berbicara khaid itu artinya orang ngerembuk artinya ngerumpi daripada orang-orang yang ngerumpi ngobrol fil batil di dalam perkara-perkara batil fil batili di dalam kebatilan fil batili di dalam kebatilan. Jadi obat yang pertama menghadiri majelis-majelisnya orang soleh, ulama, ustaz atau apa yang penting orang-orang soleh. Yang kedua wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Qur'an bitadabburi dengan mengangan-angan. Bitadabburi dengan mengangan-angan fil makna di dalam artinya. Kalau tidak bisa langsung baca kitab tafsirnya, ya minimal terjemahannya dibaca, diresapi. Karena kalau kamu tidak tadabbur dengan artinya, kadang-kadang kamu itu memberi jawaban komunikasi dengan Al-Quran itu salah. Ya, umpamanya suatu contoh adalah la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kau jawab toyib Allah, Masya Allah. Dijawab Masya Allah. Makanya ya, kalau yang baca ahli qiraah ya, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kau jawab Masya Allah, toyib, oh khair, bagus. Padahal artinya karena kamu tidak tahu artinya, akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Lo jawab khair, bagus, Masya Allah. Saking bahlule tidak ngerti artinya Al-Quran. Wa ikhla yang kedua, wa yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran jangan-jangan. Tapi kalau kau baca cepat-cepat dan ngerti artinya opo sing diwaca. Apa yang dibaca? Wa ikhlaul batini dan apa itu menyunyikan batin, mensunyikan batinnya bita'adil qalili dengan mendatangi yang sedikit minal halal dari perkara yang halal, minal halal daripada yang halal. Batin itu dalam ya, artinya mendatangi, artinya perkara yang sedikit saja yang penting halal. Wa inna aklal halal, maka sesungguhnya makan yang halal. Wa inna aklal halal, maka sesungguhnya makan yang halal. Ra'sul kulli itu adalah pangkal semuanya. Ra'sul kulli, fa inna aklal halal ra'sul kulli itu adalah pangkal semuanya, pangkal segala kebaikan semuanya itu arti murad. Ra'sul kulli artinya pangkal kebaikan semuanya. Itu kebaikan itu artinya adalah pemahaman daripada itu. Li'annau karena sesungguhnya aklal halal, li'annau karena sesungguhnya aklal halal,
yunawiru, itu bisa menerangi apa makanan halal al-qalba, pada hati. Jadi yang penting makan itu yang halal, walaupun itu sedikit ya. Jangan kau embat semuanya halal haram, enggak kau pikirin ini halal haram, kau embat semuanya. Hati-hati kalau seperti itu, hati-hati. Makanan yang haram itu akan bercokol di dalam perut kamu selama 40 hari. Selama 40 hari. Kalau ada orang, dalam keterangan ya, kalau ada orang mati masih di perutnya ada makanan haram, maka dia akan dibakar di neraka. Alhamdulillah, subhanallah. Fatanjali, maka kemudian menjadi terang. Fatanjali, maka menjadi mengkilat. Mengkilat ya? Terang. Apa? Kinclong-kinclong. Fatanjali, maka menjadi kinclong-kinclong apa mir'atul basiroti, apa cerminnya pandangan batin. Apa mir'atul basirati, apa cerminnya pandangan batin. Minas sodai, daripada karat. Minas sodai, daripada karat. Al-murisi, yang menyebabkan karat ini lil qaswah, pada kerasnya hati. Lil qaswah, pada kerasnya hati. Jadi salah satu cara supaya hatinya itu terang, maka makanan yang halal. Apalagi di pondok, makan itu yang halal. Kau makan yang haram-haram di pondok, susah kau terima ilmu. Di pondok ya kabur-kabur. Karena apa? Mungkin barangkali introspeksi nih, makanannya kamu halal apa haram. Kalau makanannya gampang suka yang haram-haram, suka mencuri, suka ambil perkara yang haram, subhat, maka susah itu menerima kebenaran. Hatinya keras, hatinya susah diatur, gara-gara makanannya haram atau penting itu ya. Orang-orang tua, kalau kamu ingin punya anak-anak kamu seneng ngaji di pondok kerasan, tahan uji, maka salah satu caranya kirim anak-anak kamu dengan uang yang halal, jangan sampai makan yang haram. Wafil hadis, di dalam hadis al-marfu, hadis marfu yang diangkat sampai Rasulullah. Salasu khisalin, utawi tiga beberapa macam. Salasu khisalin, utawi tiga beberapa macam. Turisu, yang bisa menyebabkan apa? Salasu khisalin, al-qaswata, pada kerasnya, keras. Al-qaswata, pada keras fil qalbi, di dalam hati. Pertama, hubbut tu'am, apa itu? Terlalu cinta makanan. Atau yang berikutnya lagi itu, kalau terlalu cinta makanan, pikirannya makan terus, makan terus, masya Allah, itu namanya kemudian jadi abdul butun. Apa itu? Budaknya perut. Kiranya hanya perutnya saja, urusannya perut saja, urusannya perut. Yang kedua yang menyebabkan kekerasnya hati, wa hubbun naum, terlalu cinta tidur. Tidak tahu aturan, tidur tidak tahu aturan, masya Allah. Tidur tuh, kalau terlalu banyak makan, korelasinya adalah banyak tidur. Makannya banyak, tidurnya yang berikutnya lagi, wa hubbur rohah, mencari kebahagiaan terus, mencari happy terus. Happy terus, pokoknya yang enak saja. Habis makan tidur, habis tidur makan tidur lagi, pokoknya happy saja, tidak mau dibebani. Nah, sementara kita Abdullah, hambanya Allah itu kita dibebani sholat, tinggalkan maksiat, lawan hawa nafsu kamu, jangan perturutkan hawa nafsu kamu. Ini kalau Abdullah, hambanya Allah. So, Abdul itu banyak, ono Abdullah, Abdul Syaiton, Abdul Butun, Abdul Qafa. Abdullah itu hambanya Allah, Abdul Gerandong, apa itu? Budaknya gerandong.
Wa abdu iblis, budaknya iblis. Wa abdul qafa, budaknya jitok. Tidur terus saya. Tidur terus ya, jitok tahu jitok itu kepala. Tidur terus saja. Wa abdul butun, perutnya apa itu budaknya apa? Perut, masya Allah. Yang ke berapa? Berapa? Wah, yang keempat ya. Nah, keempat, wa qiyamul lail, dan suka qiyamul lail, artinya sholat malam. Wa qiyamul lail dan qiyam, mendirikan sholat apa itu mendirikan apa mendirikan malam. Maksudnya mendirikan malam, zikir waktu malam, zikir di waktu malam, sholat malam dan sebagainya. Masya Allah, coba anak santri di sini itu malam jam 3, oh masya Allah, di musola sana itu rame zikir, la ilallah, la masya Allah, sendiri-sendiri di ujung sana, di ujung sini, pada zikir seperti itu. Betapa masya Allah, Allah sangat sayang kepada orang-orang seperti itu. Ini santri, padahal masih muda, senang tahajud masya Allah, dicari itu sama calon mertua kalau kamu begitu. Ya, betul ya, kira-kira siapa yang rajin sholat malam itu? Hah? Namanya Hasan, bagus. Namanya Hasan itu bagus. Karena Hasan itu namanya kalau umpamanya kok nggak suka sholat malam, itu namanya keberatan, nama harus diganti qabih, jelek. Nah, harus diganti jelek. Masya Allah. Sholat malam, sholatun nafilah, sholat malam, ba'dal istiqadhi, setelah bangun, minan naumi, daripada tidur. Saya itu pernah sholat semalaman saya itu mau tidur di masjid di Suryalaya. Di Suryalaya, masya Allah, itu ramai, pokoknya setiap jam 12 malam tidak berhenti. Datang sholat di sana, begitu sholat terus ujung sana lagi, ujung sana, dibikin gelap, tapi suara itu masya Allah, indahnya, nyamannya tempat-tempat seperti itu. Nah, ini harusnya itu hidup, tempat-tempat ibadah kita itu hidup. Tapi zaman akhir itu mesin-mesin kita, tandanya kiamat itu mesin-mesin kita pada dikunci. Rumah mesin-mesin kita dikunci. Kalau mesin-mesin pokoknya kamu lihat di Mekah, Madinah, itu udah dikunci-kunci. Selalu ada orang yang beribadah di dalamnya, selalu ada orang yang beribadah di dalamnya. Hidup, suasana mesin-mesin itu hidup. Dan sekarang itu tandanya kiamat itu masjid-masjid pada dikunci. Sebab apa? Masalahnya jamaahnya tidak ada yang mau datang untuk sholat malam qiyamul lail di masjid-masjid itu. Kalaupun ada yang mau masuk, itu adalah calon-calon pencuri. Apa yang kira-kira saya curi di musola ini? Apa yang perlu saya curi di masjid ini? Itu masalahnya. Nggak ada jam, kotak amalnya dicongkel. Wah, makanya dikunci. Ini tandanya kiamat ya. Di pondok saja nggak makmur itu. Tempat-tempat ibadah malamnya nggak makmur ya. Begitu juga santri putra maupun putri. Kalaupun tidak tidur, pikirannya makan apa ya, bikin masak apa ya, bukan masalah ibadah. Makan apa ya, bikin mie kah, bikin apa saja yang mau. Nah, kalau udah ada sendal jepit digoreng sama tepung, makan karena terlalu banyak Nah, makanya hati-hati kalau nggak tidur malam. Misal Hasan, jangan-jangan itu sendal jepit digoreng sama tepung ya. Alhamdulillah, subhanallah. Wa tadarru, dan tadarru inda sabah. Tadarru itu ya pokoknya DP lah, DP di hadapan Allah. Berapa itu bersopan santun, merendahkan diri. Inda sobahnya merendahkan diri itu ya dengan zikir-zikir. Inda sobah ketika waktu pagi. Maksudnya inda korbi ketika mendekati waktunya sholat subuh. Tadarru'ul baqi artinya adalah tadarru'nya orang yang menangis fi awakhiril laili, di dalam akhir-akhirnya malam. Akhir-akhirnya malam, waktu sahur sampai waktu subuh, itu waktu-waktu yang sangat istimewa untuk bertadarru', nangis, istighfar, minta maaf sama Allah.
Li'annahu karena sesungguhnya waktu sobah tadarru 'inda sobah, mendengar waktu sahur dia, waktu tajalliyat itu waktu tajalliyat. Tajalli itu ya tanda-tanda keagungan Allah nawes. Wa tazulu dan diturunkan apa ar-rahmat, beberapa rahmatnya Allah. Wa zada dan menambah siapa ba'dun sebagian ulama kasratul istighfar, waktu-waktu sahur perbanyak istighfar, apalagi waktu-waktu puasa begini, baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu adalah lengkap, sudah ada kalimat syahadatnya, ada istighfarnya, dan minta surganya. Itu waktu-waktu istighfar, waktu-waktu menjelang subuh, habis sahur perbanyak zikir itu. Jangan tidur lagi habis sahur, jangan tidur lagi, perbanyak zikir. Yang berikutnya lagi kasratul istighfar wa dzikrul maut, dan mengingat kematian. Ingat kematian. Wa ziyaratil kubur, dan yang berikutnya lagi suka ziarah kubur. Mu'tabiran halim mengambil pelajaran bihali sukannya, dengan keadaan orang-orang yang menempati kuburan. Lihat orang-orang yang di kuburan itu tidak bisa kembali lagi. Mereka yang di kuburan itu pada menyesal karena dulu kurang sujudnya, kurang sedekahnya, kurang amal ibadahnya. Andaikan mereka ada kesempatan, mereka akan jungkung terus, sedekah terus, ibadah terus di hadapan Allah Subhanahu wa musyahadatu man, dan melihatnya seseorang. Ini salah satu untuk melembutkan hati. Wa musyahadatu man, dan melihatnya seseorang fin naza, di dalam waktu sakaratul maut, di dalam waktu dicabutnya nyawa. Lihat orang-orang yang dicabut nyawa, mau mati begitu, dan kita semua juga akan seperti itu. Lihat seperti itu, keadaan seperti itu. Kita itu cuma macam-macam, jangan sombong-sombong. Kita akan mati. Bekal kita itu, bekal kita apa yang harus kita hadapi ketika mau mati itu. Wal maqalah fin naza, wal maqalah al-khamisah asrata, maqalah yang ke-15. Jumhurul ulama, daripada jumhur, kebanyakan para ulama. Jumhurul ulama, daripada kebanyakan para ulama. Anal fikrah, sesungguhnya berfikir. Anal fikrah, sesungguhnya tafakkur, berfikir. Ala khamsati aujuhin, atas 5 beberapa jalan. Ala khamsati aujuhin, atas 5 beberapa jalan. Qala, berkata siapa Ali, Imam Ali karramallah, karrama semoga memuliakan siapa Allah. Wajah, pada wajahnya Imam Ali, la ibadah, tidak ada ibadah yang sempurna itu mawjud. La ibadah, tidak ada ibadah yang sempurna itu mawjud. Tafakkuri, seperti tafakkur. Tafakkur itu memikir. Tafakkur itu memikir. Ibadah yang paling istimewa itu mau tafakkur, mau mengangan-angan. Waqala, dan berkata siapa ba'dul arifin, sebagian orang-orang ahli ma'rifat, al-fikratu utawi tafakkur, sirajul qalbi, itu lampunya hati. Faida zahabat, maka ketika hilang apa fikrah, fala idha'ata, maka tidak ada cahaya itu maujud lahu bagi al-qalb, hati. Kalau sudah orang tidak mau tafakkur, pikirannya, hatinya tidak untuk pikirannya main saja, maka akan hilang apa itu cahaya hatinya. Wa fil khabar, dan di dalam hadis, tafakkur sa'atin, utawi tafakkur 1 jam, tafakkur sa'atin utawi tafakkur 1 jam, khairun, itu lebih bagus, min ibadati sittina sanatan, daripada ibadah terus menerus 60
bertambahnya sanatan tahunnya. Masya Allah, saking pentingnya tafakur. Angan-angan, pengangan-angan itu tafakur, gunakan untuk tafakur itu lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Qala berkata siapa Syekh Al-Hafni, at-tafakkur artinya tafakur di sini itu tafakur yang bagaimana, cara pola tafakurnya itu bagaimana, yaitu at-tafakkur fi masnu'atillah, yaitu tafakur di dalam perkara-perkara ciptaannya Allah, di dalam ciptaan-ciptaannya Allah. Tafakur, Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Tafakur angen-angen. Orang sombong, ya Allah, bisa punya ilmu sedikit, bikin pesawat aja sombong, bisa bikin apa itu keripik singkong aja sombong, bikin rengginang Masya Allah. Coba kau lihat agas itu loh, agas. Allah menciptakan agas itu betapa sangat kecilnya, bisa cari makan sendiri, bisa berkembang biak sendiri dan lain sebagainya. Kau lihat itu agas itu loh, ya. Bagaimana struktur apa itu anatomi badannya agas itu yang kecil seperti itu. Bagaimana Allah, terus Allah ngatur jalan rezekinya, Allah ngatur begitu sangat banyak agas. Begitu juga kuman-kuman yang ada di tubuh kita dan ada di semesta ini. Kok bisa itu berkembang biak? Kok bisa berkembang biak? Dan lain sebagainya itu kau lihat tafakur, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi kau lihat seperti itu, lihat seperti itu, Masya Allah. Itu ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa tersebar di alam semesta ini. Allah menciptakan yang sangat luar biasa. Nyamuk kecil ya, bisa berkembang biak. Begitu juga yang lain-lain. Ya Allah, betapa sangat luar biasa ciptaan Allah. Angan-angan lagi di situ wa fi sakaratil maut. Angan-angan pula ketika sakaratil maut, yaitu ketika menghadapi sakaratil maut, ya. Angan-angan itu wa adzabil qabri dan siksaan dalam kubur. Wa adzabil qabri dan siksaan dalam kubur. Kamu nanti mau kabur kemana? Kalau kamu yang gepui malaikat, kamu mau laporan sama siapa? Kalau kamu yang gepui malaikat, ya. Wa ahwal yaumil sakaratil maut wa ahwalil qiyamah wa adzabil qabri dan siksaan kubur, wa ahwalil qiyamah dan huru haranya hari kiamat nanti. Kalau sebab tafakur fi masnuatillah khairun itu lebih bagus. Khairun, kamu angan-angan seperti itu, khairun itu lebih bagus min kasirin daripada kebanyakan, minal ibadah daripada beribadah. 5 karena perkara ya tabu yang bisa mengurutkan ya tabu yang bisa mengurutkan, artinya dengan tertib itu, dengan apa itu tingkatan-tingkatan itu, kau tafakur, kuburan, sakaratil maut, ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Kemudian ya tab menjadikan apa itu tertib, menjadikan urutan berikut pada tahapan berikutnya. Ala dzalikal fikri, atas itu tafakur, minal khair daripada kebagusan, minal khair daripada kebaikan, minal khairi daripada kebaikan. Waqala dan berkata siapa Khalil Ar-Rasyidi, siapa Syekh Khalil Ar-Rasyidi, wala yahsulu dan tidak berhasil apa tafakur illa bimuda wa mati zikril lisan, kecuali dengan merajinkan zikir lesan, ma'ahuduril qalbi beserta menghadirkan hati, ma'ahuduril qalbi beserta menghadirkan hati, hatta yatamakkana sehingga menjadi merasuk apa azikru zikir fi qalbi di dalam hatinya orang. Jadi cara untuk tafakur itu menurut Syekh Khalil Ar-Rasyidi harus caranya adalah dengan melazimi, dengan merajinkan, dengan istiqomah, dengan zikir lesan, merajinkan dengan zikir lesan. La ilallah, Allah, Allah, Allah.
terus sholawat, baca Al-Quran, dirajini, tapi dihadirkan hati kamu itu. Ketika zikir itu dihadirkan dalam hati kamu itu, jangan ngambang di mulut, tapi masukkan dalam hati. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas kecuali Allah. Tuhan-Tuhan tandingan yang ada di dada kamu itu dihilangkan. Tuhan-Tuhan tandingan, artinya Tuhan itu sesuatu yang sangat dihormati, sangat disayangi, tempat kita bergantung dan sebagainya. Tuhan-Tuhan tandingan itu dihilangkan. Yang ada adalah Allah. Yang ada dalam hati kita, tempat bergantung kita Allah, tempat kita minta tolong Allah, tempat yang sangat kita cintai Allah. Jangan sampai kita la ilaha illallah, la illallah, tapi yang lebih kau cintai dunia. Tapi yang kau yang kamu ikuti nafsu-nafsu kamu, tapi yang kau ikuti maksiat-maksiat kamu, itu yang lebih dominan dalam hati kamu. Maka kalau seperti itu namanya tidak hudur qalbi, tidak menghadirkan di dalam hati zikir itu. Zikir itu baru di lesan, belum sampai di hati. Maka harus dimasukkan dalam hati kamu ketika zikir. Inilah yang menjadikan sebab tafakur kamu bisa berhasil. Yaitu latihannya adalah melazimi istiqamah berzikir lesan yang di hudurul qalbi, ma'a huduril qalbi, hatta yatamakkana az-zikru fi qalbi. Wa husul hadzal qadr, dan utawi berhasilnya ini kepastian, ini kepastian. Mutawakkifun itu diberhentikan ala ma'rifati, atas ma'rifatnya orang kepada Allah. Ala ma'rifatnya kepada Allah. Ala ma'rifati, atas ma'rifatnya kepada Allah. Izmata lam ya'rif, izmata ketika apa itu? Kapan? Ketika manakala izmata, karena ketika belum makrifat siapa orang pada Allah, ketika apa itu manakala belum makrifat, manakala belum makrifat orang kepada Allah, kaifa, bagaimana ya tamakkanu bisa masuk apa zikirnya orang biqalbi, dengan hatinya orang, walisani, dan lesannya orang. Wal ma'rifah, dan utawi ma'rifat, apa namanya ma'rifat kepada Allah, kama sebagaimana perkara qala, berkata siapa? Ibrahim Ar-Raqi, Syekh Ibrahim Ar-Raqi, wa utawi ma'rifatullah, al-ma'rifah itu isbatul haq, itu menetapkan haknya Allah, alama, atas perkara, huwa utawi ma alaihi, atas ma alaihi, atas Allah. Kharijan halik keluar angkuli mauhumin, kharijan halik keluar angkuli mauhumin, dari tiap-tiap perkara yang menjadi persangkaan. Angkuli mauhumin, dari perkara yang disangka. Angkuli mauhumin, dari perkara yang disalah-sangkakan, salah sangkakan. Ya, itu namanya gitu.